Materi IPA, tema 6 untuk kelas 5 pada tingkat sekolah dasar. Materi IPA pada tema 6 itu bahasanya tentang energi panas. Jadi yang pertama adalah pengertian sumber energi panas. Sumber energi panas itu adalah benda yang dapat menghasilkan energi panas. Jadi energi panas itu nama lainnya juga dikenal dengan kalor. Apa saja benda yang dapat menghasilkan energi panas? Di antaranya adalah matahari, api, gesekan, dan juga listrik. Perbedaan suhu dan kalor. Kalau suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Sedangkan kalor adalah salah satu jenis energi yang dapat berubah menjadi energi lain. Jadi kalor ini dia bisa berpindah dan dia juga bisa sebenarnya berubah menjadi energi lain. Perubahan akibat kalor. Jadi ketika kita memanaskan suatu logam atau benda yang lain, bisa muncul atau terjadi perubahan. Perubahannya bisa jadi pemuaian, bisa jadi penyusutan. Jadi perubahan akibat kalor ini dalam kaitannya sama logam. Pemuaian itu adalah bertambahnya ukuran suatu benda karena peningkatan suhu. Contoh, cairan termometer yang bertambah ketika mengukur panas tubuh, dan juga logam yang bertambah ukuran ketika terkena panas. Selanjutnya penyusutan. Kalau tadi pemuaian bertambah ukuran, suatu logam itu bisa bertambah ukurannya kalau dia terkena suhu tinggi. Sedangkan penyusutan itu justru berkurang. Ukuran logam itu bisa berkurang kalau ternyata terjadi penurunan suhu. Contohnya, cairan termometer yang turun setelah dilepaskan dari bagian tubuh yang panas. Jadi ketika cairan termometer itu kita masukkan ke dalam tubuh, maka kalau dia termometer air raksa ya, yang di dalamnya ada semacam cairan berwarna merah, nanti ketika dia diletakkan di bagian tubuh yang panas, maka cairan tersebut akan bertambah ukurannya. Maka itu namanya pemuaian. Sedangkan ketika kita lepas, justru akan terjadi penyusutan. Penyusutan ini contoh lainnya selain termometer ada pada kabel listrik. Jadi kabel listrik itu ketika malam hari itu terjadi penyusutan. Makanya kabel listrik itu dibikin agak kendor agar dia tidak putus di malam hari. Selanjutnya mekanisme perpindahan panas. Jadi panas itu seperti yang sudah Bapak sampaikan sebelumnya, dia bisa berpindah. Mekanismenya ada 3. Yang pertama konduksi. Apabila ia melibatkan perantara padat, contohnya ujung sendok yang terasa panas ketika dipanaskan bagian lainnya. Contoh selanjutnya adalah konveksi. Kalau ternyata dia melibatkan perantara zat cair atau gas. Contohnya air yang terasa panas ketika dipanaskan. Air itu kalau dia ternyata dipanaskan, dia termasuk sebagai konveksi. Kenapa? Karena air itu cair. Yang gas ada juga. Contohnya uap air yang terasa panas. Uap air yang terasa panas ketika kita memasak air, maka dia termasuk konveksi. Atau ketika kita memasak nasi di magicom, biasanya ada uap air yang keluar. Uap air yang keluar itu biasanya panas, dan dia mekanisme perpindahannya merupakan perpindahan konveksi. Kenapa? Karena dia berupa gas. Sedangkan radiasi adalah perpindahan panas tanpa perantara. Contohnya panas matahari yang sampai ke bumi sehingga dapat mengeringkan pakaian. Berdasarkan kemampuan benda untuk dapat menghantarkan panas atau tidak, maka sifat-sifat benda bisa dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah konduktor, yaitu benda yang dapat menghantarkan panas, contohnya besi, tembaga. Selanjutnya adalah isolator, yaitu benda yang tidak dapat menghantarkan panas, contohnya kain, karet. Oleh karena itu, panci itu terbuat dari logam pasti. Kenapa? Karena dia mampu menghantarkan panas. Sedangkan pemegang pancinya biasanya terbuat dari karet. Kenapa? Karena karet itu termasuk isolator.
artinya tidak bisa menghantarkan panas. Makanya ketika kita mengangkat wajan atau kuali setelah kita memasak, biasanya kita menggunakan kain. Kenapa? Agar tidak panas atau mengurangi panas. Berarti kain itu bersifat isolator. Oke, cukup sampai di sini materinya. Semoga bermanfaat.